Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu jadi tersangka korupsi penjualan aset pasar. Dampak cuaca ekstrim, pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA melonjak. Wisata air terjun Curug Papat di Kabupaten Rejang Lebong yang hadirkan keasrian alam. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya yang patut Anda simak. Bersama saya Khairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Bengkulu dari informasi hukum dan kriminal. Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu Bujang HR sebagai tersangka jual beli aset kios Pasar Panorama. Penetapan dilakukan atas pengembangan perkara yang menjerat oknum anggota DPRD beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan usai pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat oknum anggota DPRD karena menjual kios di Pasar Panorama secara ilegal di atas lahan milik Pemkot Bengkulu. Dalam kasus ini, Bujang HR menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala dinas untuk memuluskan penjualan aset pasar secara ilegal. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya aliran dana ke Bujang HR dari hasil korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bujang HR langsung ditahan di Rutan Bengkulu. Poinnya seperti ini, detailnya tidak mungkin kami sampaikan ya. Poinnya adalah tersangka ini selaku kepala dinas, selaku pengguna barang, pengguna aset tersebut tidak melakukan tupoksinya. Kemudian tersangka juga ada menerima sejumlah aliran dana. Berapa bang? Untuk besarannya mungkin tidak bisa kami sebutkan secara teknis. Sebelumnya kasus korupsi Panorama ini terungkap usai penyidik menemukan adanya penyalahgunaan aturan, yang mana oknum anggota DPRD Kota Bengkulu menjual kios kepada pedagang secara ilegal dengan patokan harga mulai dari 50 juta hingga 300 juta rupiah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Gara-gara ribut soal warisan, seorang pria di Kota Bengkulu nekat menggorok leher kakak kandungnya sendiri hingga mengalami luka berat. Pelaku langsung ditangkap polisi tak lama usai kejadian tersebut. Freddy, pria 36 tahun warga Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, ditangkap polisi usai nekat melakukan penganiayaan dengan cara menggorok leher kakak kandungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada Senin malam saat korban tiba-tiba didatangi pelaku di rumahnya. Sempat terlibat ribut mulut, pelaku yang membawa senjata tajam langsung menggorok leher kakaknya hingga mengalami luka berat. Beruntung korban yang sempat melawan tak sampai kehilangan nyawa karena langsung berlari meminta pertolongan warga sekitar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melukai kakak kandungnya lantaran persoalan warisan sebuah motor yang tak jelas kepemilikannya. Motifnya ini masalah keluarga. Kalau menurut keterangan pelaku, dia ini masalah harta waris. Jadi arah waris, ya, motor lah. Perkara kepemilikan motor. Jadi berebut kepemilikan motor. Jadi datanglah terlapor ini ke rumah korban. Setelah terjadi cekcok mulut, langsunglah dia mengeluarkan istilahnya pisau sewar ya, keluar diarahkan, ditusuklah ke arah leher. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 8 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang pria 24 tahun ditangkap polisi usai nekat menyetubuhi keponakannya yang berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar.
Bukannya menyesal usai menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih berusia 12 tahun. YS justru tertawa saat ditangkap oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu di kediamannya. Pelaku berdalih bahwa perbuatannya dilakukan tanpa unsur paksaan. Aksi persetubuhan yang dilakukan pelaku ini bukan kali pertama, namun sudah dilakukan beberapa kali. Perbuatan pelaku terbongkar saat ibu korban memergoknya masuk ke kamar anaknya dan mengunci pintu. Saat dibuka paksa, ibu korban mendapati pelaku kabur melalui jendela kamar. Dengan pelaku ini masih berstatus sebagai keluarga. Namun dari perjalanan mereka berdua kami masih menduga adanya hubungan asmara antara korban dengan pelaku. Dan pelaku ini melakukan persetubuhan dengan janji-janji iming-iming akan dinikahin. Udah berapa kali? Berdasarkan hasil laporan yang diadukan di kami dan juga keterangan dari korban menyampaikan sudah berulang kali untuk melakukan hubungan dengan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dampak cuaca ekstrim, pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA melonjak. Informasinya hadir usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu mengakui terjadinya peningkatan jumlah pasien yang berobat dampak cuaca ekstrim yang terjadi. Kebanyakan pasien mengeluhkan penyakit ISPA, mulai dari anak-anak hingga lansia. Peningkatan jumlah pasien yang mendatangi Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu sudah terjadi sejak periode Agustus hingga pertengahan Oktober 2025. Peningkatan cukup signifikan terjadi dari periode Juni hingga Juli yang rata-rata hanya 20 pasien dalam 1 bulan, kini meningkat hingga 320 pasien. Kondisi ini diakui pihak puskesmas terjadi karena cuaca ekstrim yang sering berubah-ubah, membuat daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit. Kebanyakan pasien yang datang mengeluhkan ISPA dengan gejala demam hingga batuk. Pasien yang menderita penyakit ISPA juga kebanyakan merupakan kelompok rentan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Peningkatan kasus khususnya untuk kasus ISPA. Jika di bulan-bulan Juni dan Juli itu jumlah kasus mungkin hanya di 200-an sampai 300, nah di bulan Agustus sama September ini bisa mencapai 310 atau 320 untuk kasus ISPA sendiri. Untuk Oktober, untuk pelayanan dalam gedung sampai hari ini di tanggal 22 Oktober itu sudah mencapai 141 kasus, dan itu hanya di dalam gedung, belum untuk puskesmas pembantu atau pelayanan di luar gedung belum termasuk. Jadi peningkatannya memang lumayan signifikan. Masyarakat diminta untuk perbanyak konsumsi air mineral dan segera mendatangi pelayanan kesehatan jika mengeluhkan gejala demam hingga batuk. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Bengkulu mencatat hingga September 2025, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Bengkulu mencapai 20.000 kasus. Peningkatan terjadi sejak 3 bulan terakhir akibat cuaca yang tak menentu. Sejak Juli hingga September 2025, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Bengkulu terus menunjukkan peningkatan. Di bulan Juli terdapat 2.715 kasus ISPA, Agustus 3.235 kasus, dan September 3.865 kasus. Peningkatan kasus ISPA sejak 3 bulan terakhir terjadi akibat faktor cuaca yang tak menentu. Kondisi ini membuat masyarakat mudah terserang penyakit, dengan gejala rata-rata mengeluhkan demam hingga flu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, penderita ISPA kebanyakan merupakan usia produktif, diikuti anak-anak dan lansia. Total hingga September 2025, jumlah penderita ISPA di Bengkulu mencapai 20.984 kasus.
Meski demikian, kasus ISPA masih tergolong terkendali karena pasien kebanyakan bergejala demam dan batuk pilek. ISPA ini ya sangat tergantung dengan keadaan cuaca. Ya, ketika cuaca kita kondisinya mulai curah hujan tinggi, ya pasti akan berdampak terhadap ISPA. Nah, oleh karena itu kita harapkan ya kepada masyarakat kita ya agar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, jadi jaga kesehatannya ya, dengan olahraga yang teratur, konsumsi makanan yang cukup. Pemerintah terus berupaya menekan angka peningkatan ISPA dengan mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan banyak mengkonsumsi air putih. Jika didapati gejala demam hingga flu, diminta untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk segera mendapat penanganan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lainnya. Meminimalisir dampak bencana, pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk Satgas Terpadu dengan menandatangani bentuk kerjasama. Satgas ini diharapkan mampu siap siaga menghadapi potensi bencana hingga tak begitu berdampak besar bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama sejumlah instansi membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk meminimalisir dampak bencana di wilayah Bengkulu. Pembentukan Satgas Terpadu ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mana Polri dan BNPB telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman serupa secara nasional. Pembentukan Satgas ini jadi langkah konkret kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana alam. Sebab wilayah Bengkulu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Untuk upaya kita, ya sinergisitas dalam bencana, yang mulai dari kesiapsiagaan, kemudian ketika nanti masa darurat sampai ke masa rehabilitasi. Nah, dengan adanya PKS ini ya semakin mempererat, ya semakin memperkuat kerjasama yang sudah ini selama ini yang kita lakukan dengan baik. Nah, dengan adanya PKS ini artinya tidak ada lagi ya pembatas ya keterikatan kita dalam penanganan bencana ya. Sehingga dengan Satgas Terpadu ini diharapkan mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tak kurang dari 10 pasangan pengantin mengikuti nikah balai gratis yang diadakan pemerintah Kota Bengkulu. Program ini rutin dilakukan setiap tahun untuk membantu pasangan yang terkendala ekonomi maupun yang belum sah secara hukum negara. Program nikah balai gratis kembali digelar pemerintah Kota Bengkulu pada Rabu pagi. Bertempat di Balai Kota Merah Putih, sebanyak 10 pasang pengantin mengikuti prosesi akad secara khidmat dan penuh rasa bahagia. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Bengkulu untuk membantu warga yang terbatas secara ekonomi, namun ingin melegalkan hubungan pernikahan secara hukum dan agama. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyebut, program ini akan terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Apa ini program kita buat? Pertama, sebagai bukti pemerintah ingin membahagiakan masyarakat. Yang kedua, pemerintah juga merespon pasangan tadi ada yang menikah siri, tapi belum dilegalkan oleh negara. Ada yang memang masih bujang gadis, tapi kendala ekonomi mereka butuh hadirnya pemerintah. Program nikah balai gratis mendapat antusias baik dari pasangan pengantin. Mereka mengaku bersyukur karena dengan program ini mereka dapat menikah tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Wisata air terjun Curug Papat di Kabupaten Rejang Lebong yang hadirkan keasrian alam. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang menyimpan berbagai keindahan alam di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah air terjun Curug Papat yang terdapat di Desa Kayu Manis, salah satu desa wisata yang ada di Rejang Lebong. Kami ajak Anda melihat keindahan air terjun ini. Perjalanan menuju Curug Papat dimulai dari kota Bengkulu dengan waktu tempuh berkisar 2 jam menuju kota Curug. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke Dusun Kayu Manis dengan 1 jam perjalanan menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Lalu kembali dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam untuk mencapai lokasi air terjun. Meskipun jalur yang dilalui cukup terjal, namun rindangnya hutan dan udara segar membuat suasana menjadi lebih semangat. Di sepanjang jalan terdapat petunjuk arah sehingga pengunjung bisa mengikutinya. Perjalanan panjang pengunjung akhirnya terbayarkan dengan keindahan Curug Papat yang memiliki 2 aliran air terjun setinggi 20 meter. Di sekitar Curug Papat terdapat sebuah jembatan yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung untuk bersuah foto. Tidak jauh dari situ, terdapat kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun. Kolam ini menawarkan sensasi berendam di air sejuk dan menyegarkan, menjadikannya tempat sempurna untuk melepas lelah dan menikmati ketenangan alam. Untuk akses untuk bawah itu kadang kalau lagi hujan deras itu becek, jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tapi dari hal lain mungkin udah bagus ya, alami. Sayangnya ketertiban masyarakat yang datang itu kurang, banyak sampah di dekat air terjun dan juga mungkin fasilitas tempat sampah kurang untuk ke bawah. Untuk masuk ke kawasan Curug Papat, pengunjung dikenakan tarif Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Curug Papat ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat sekitar. Nama Papat sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 4, merujuk pada 4 aliran air yang mengalir dari puncak air terjun. Dengan segala keindahan dan pesonanya, Curug Papat dapat menjadi destinasi wisata unggulan bila dikelola secara maksimal. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki wisata edukasi sekaligus aviari terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu. Queen Aviary Bengkulu namanya, yang berlokasi di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lokasi ini menjadi tempat favorit anak-anak mengenal hewan-hewan. Untuk masuk ke dalam taman wisata ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Sedangkan untuk masuk ke dalam aviari yang terdapat di dalam taman wisata, pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000. Pengelola aviari menjelaskan, awal mula timbulnya ide untuk membuat wisata edukasi ini bermula dari kesukaan dirinya terhadap hewan. Rawati yang kebetulan juga memiliki panti asuhan, merasa jika anak-anak panti asuhan yang ia kelola sangat senang jika diajak berwisata. Untuk itu, Herawati bersama pengelola panti asuhan lainnya berinisiatif membuat aviari kecil sebagai sarana wisata edukasi bagi anak-anak panti asuhan yang mereka kelola.
Namun setelah aviari untuk wisata edukasi anak-anak panti asuhan tersebut tuntas dibangun, banyak pihak yang siap mendukung agar aviari tersebut dibuka untuk umum. Mengingat di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu, tidak memiliki wisata edukasi sebagai tempat anak-anak bisa lebih dekat dan lebih mengenal hewan-hewan. Atas dukungan banyak pihak, akhirnya dibangunlah Taman Wisata Edukasi Aviari ini. Karena berawal dari senang sama hewan, sama burung-burung, terus kebetulan punya panti asuhan, dan kalau bawa anak-anak wisata itu lumayan lah untuk biayanya. Jadi berawal dari pribadi, terus untuk membawa anak-anak panti ke sini wisata, ternyata banyak yang merespon positif, akhirnya dibuka buat umum. Jenis hewan yang ada di dalam aviari juga cukup banyak. Total terdapat 50 jenis hewan yang ada di dalam Queen Aviary Bengkulu. Hewan-hewan itu diantaranya ular, landak, monyet, kura-kura, marmut, dan berbagai macam jenis burung seperti merak, bangau, murai batu, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan yang terdapat di dalam Queen Aviary Bengkulu didapat dari dalam dan luar Provinsi Bengkulu. Hewan-hewan ini juga banyak berasal dari pihak yang memberikan untuk dirawat di aviari sebagai bahan edukasi bagi anak-anak. Untuk merawat hewan-hewan, pengelola aviari harus cukup bekerja keras. Bahkan untuk pakan saja, pengelola harus mengeluarkan uang berkisar 10 juta rupiah per bulan. Belum lagi pemberian vitamin serta perawatan untuk hewan-hewan yang sakit. 10 juta. Ini yang paling susah perawatannya apa? Ya burung ini. Burung. Iya. Tingkat kesulitan itu di mana? Tingkat kesulitan kalau burung ini kita kan kadang di sini kendala dengan cuaca hujan panas gitu. Nah ini juga burung ini kalau dia terlalu panas di sini kayak liar dia mas. Tadinya yang udah jinak dia jadi liar. Diharapkan aviari ini dapat terus berkembang dan menjadi wisata edukasi di Bengkulu. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Informasi mengenai wisata aviari tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Khairani Adita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.